mengincar darah serta janin manusia. Dan seramnya lagi, hanya dalam sekali tatapan mata, Wak, korbannya itu bisa langsung mati. Bisa langsung mati. Ditengok sama si parakang ilmu tinggi nih. Diingat-ingat di sini, Wak, ya, kalau parakang yang ilmunya rendah, biasanya dia bakal tanpa busana dan ngincar hewan ternak, sedangkan parakang yang ilmunya tinggi, dia masih berpakaian lengkap dan dia ngincarnya manusia. Ya, dah ya. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, kisahnya kakek Dale dulu nih, kakeknya Wawa, yang pernah bersinggungan sama kedua jenis parakang itu, baik yang ilmunya rendah maupun yang ilmunya tinggi. Yang jelas kedua juga sama-sama menyeramkan, Nadia. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan ceritanya, aku akan menyebutkan nama kakek langsung atau nama tokoh-tokohnya langsung, Wak, ya. Kita mulai. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi sekitar tahun 1906. Mulai malam ini, semua pemilik ternak harus kompak begadang, biar kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kalau memang betulan ada parakang nih ya, mungkin juga kan bisa jadi karena sebab lain. Kata si tetua ini, oh ya baik pak, semua setuju lah ini mereka. Nah, adalah tuh, sejak malam itu suasana kampung langsung mulai berubah, kata kakek aku. Dari yang biasanya adem ayem aja tuh, langsung berubah menjadi malam-malam penuh rasa takut dan juga was-was. Ya. Nah, di tengah ketakutan itu, sahabatnya Dale yang bernama Jusran, ini ada sahabat kakek aku, Nadia, dia makin was-was, Wak, karena salah satu sapinya hamil. Dari awal dia memang udah khawatir, Wak, kalau parakang ini takutnya bakal ngincar janinnya. Apalagi kemarin juga baru ada kejadian sapi tetangga yang mati secara misterius, organnya dimakan, ya kan. Jadi waktu itu si Jusran ini pun rela lah itu begadang di dekat kandang sapinya untuk menjaga-jaga. Nah, setiap tengah malam Jusran ini selalu berjaga, Wak, selalu berjaga di sana sambil bawa obor nih untuk penerangan, ya kan. Seminggu, 2 minggu pertama semua masih aman-aman aja. Sampai akhirnya di suatu malam, Jusran ini ngantuk kali rasanya, nggak kayak malam-malam biasa, dia macam ngantuk kali matanya. Akhirnya dia pergilah ini ninggalin kandangnya bentar untuk bikin kopi. Nah, pas baru aja air kopinya itu mendidih, Wak, terdengar ada suara berisik dari arah kandang sapi. Khawatir ada apa-apa, Jusran langsung, Wak, balik lagi ke kandang, ya kan. Dan pas nyampe di kandang, ternyata sapinya yang lagi hamil itu udah dalam posisi kegeletak tuh di tanah. Dan di saat yang sama terdengar ada suara seseorang lagi ngecap, macam kayak lagi makan sesuatu tuh. Jusran pun mendekatkanlah obor yang dia bawa itu ke arah si orang itu. Dan tepat setelah cahaya api menyinari si kandang, dia ngelihat ada makhluk aneh lagi ngegrogoti isi perut sapi yang bolong, Wak. Seramnya lagi, setengah badan si makhluk itu masuk ke dalam perut, sementara kedua kakinya masih julur keluar. Jadi posisinya itu memang kayak orang lagi tengkurap, orang lagi telungkup, setengah badannya masuk ke dalam perut sapi, kakinya masih di luar. Kebayang nggak? Jusran pun seketika langsung terpaku antara dia